Guys, limit pinjaman tertinggi di aplikasi ini adalah 2 juta rupiah. Bagi kamu yang penasaran dengan aplikasi ini, nonton terus video ini sampai selesai, karena di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengajukan pinjaman online di aplikasi ini hingga cair ke rekening pribadi kalian. Sebelum lanjut ke video, bagi kamu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini. Terima kasih. Pada video kali ini, saya akan merekomendasikan ke kalian satu aplikasi pinjaman online atau pinjol yang mudah cair dengan bunga rendah dan sudah pasti tenor yang panjang. Untuk mendapatkan pinjaman online yang mudah ACC dan mudah cair, itu sangat mudah. Kita hanya perlu mencari aplikasi pinjaman online dan mengisi semua data yang diminta aplikasi pinjaman online tersebut agar kita mendapatkan limit pinjaman. Setelah kita mendapatkan limit pinjaman, kita sudah bisa mengajukan pinjaman. Jadi, sangat mudah mendapatkan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Dan tentunya, kita juga harus melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh setiap aplikasi pinjaman online. Untuk pinjaman online terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Untuk aplikasi pinjaman online yang legal, sudah pasti terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sementara pinjaman online yang ilegal dipastikan belum terdaftar dan tidak memiliki izin di OJK. Jadi, terserah kalian mau pilih yang mana, pinjaman online yang legal atau pinjaman online ilegal. Khusus yang ilegal, kalian pun boleh memilih mau dikembalikan atau tidak. Hal tersebut seperti himbauan dari Kominfo yang mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di aplikasi pinjaman online ilegal. Karena pinjaman online ilegal tersebut tidak memiliki dasar hukum sehingga proses pinjam meminjam dianggap tidak sah. Ada banyak artikel yang mengangkat informasi dari Kominfo terkait status pinjaman online ilegal ini. Misalnya, salah satunya yang saya bacakan ini dari CNN. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal tidak wajib melunasi hutang mereka. Pasalnya, transaksi di pinjol ilegal tidak sah secara hukum. Secara hukum, hutang yang ada di pinjol ilegal memang nggak perlu dilunasin. Soalnya, transaksi itu nggak sah di mata hukum. Tulis akun Kominfo dalam unggahan Twitter beberapa waktu lalu. Kominfo menjelaskan, baik secara perdata dan pidana, hutang di pinjol ilegal tidak sah. Secara perdata, pinjaman di pinjol ilegal tidak memenuhi unsur perjanjian yang tertuang dalam KUP pasal 13. Kemudian, status ilegal yang disematkan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara otomatis membatalkan perjanjian antara kedua belah pihak di mata hukum. Guys, aplikasi pinjol yang saya rekomendasikan ini terbukti bisa mencairkan dana pinjaman yang ada di aplikasi ini. Dan tentunya di sini Anda perlu menyediakan KTP dan buku rekening. Di aplikasi pinjol ilegal ini, bahkan jika data Anda sudah rusak sekalipun, aplikasi pinjol ini masih bisa mencairkan pinjaman kalian. Langsung saja kita ke Play Store, kemudian kita ketik Ivoji Pinjaman. Nah, ini dia aplikasinya. Aplikasi Ivoji Pinjaman Tanpa Ribet ini telah memiliki 4 bintang dari 32.000 ulasan dan telah didownload kurang lebih sebanyak 50.000 kali. Kalau sudah, langsung saja kita install aplikasinya. Kemudian kita buka. Selanjutnya muncul laman seperti ini. Kita klik saya sebagai peminjam. Di sini produk pinjaman, Ivocash dan Ivoloan, kita pilih Ivocash. Di sini juga ada nilai pinjaman dan jangka pinjaman yang bisa kita atur. Tapi sepertinya di aplikasi Ivoji ini, produk Ivocash, kita dikasih untuk awal pinjaman itu sebanyak Rp1.250.000 dengan jangka pinjaman 25 hari. Oke, langsung saja kita klik ajukan, kemudian izinkan Ivoji mengakses lokasi perangkat ini.
Kemudian muncul laman login seperti ini. Kita pilih login menggunakan email, masukkan email dan password, kemudian klik login. Di sini sudah muncul nilai pinjaman dan jangka pinjaman. Langsung kita klik ajukan. Selanjutnya kita diminta untuk mengupload kartu identitas. Di sini juga ada kolom NIK KTP sama nama lengkap. Disesuaikan dengan nama dan NIK yang ada di kartu identitas kita. Kalau sudah, langsung kita klik ajukan. Izinkan Ivoji mengambil gambar dan merekam video, kemudian merekam audio, klik saat aplikasi digunakan. Nah, kalau sudah muncul konfirmasi data seperti ini, pastikan nama dan NIK sesuai. Kalau sudah, kita klik sesuai. Nah, selanjutnya kita diminta untuk berfoto selfie dengan KTP dan memasukkan tujuan pinjaman kita. Nah, kalau sudah, kita langsung bisa klik selanjutnya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi data pribadi seperti tanggal lahir, nama ibu, jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, agama, pendidikan, dan rekening pencairan. Nah, di rekening pencairan ini kita bisa sesuaikan dengan rekening yang kita punya. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengisi data domisili. Di sini diminta mengisi nomor handphone, kemudian telepon rumah, alamat rumah. Kemudian kita diminta juga untuk mengisi 2 kontak darurat. Kalau sudah, langsung kita klik selanjutnya. Nah, selanjutnya diminta untuk mengisi data pekerjaan seperti nama perusahaan, nomor telepon perusahaan, jenis usaha, penghasilan per bulan, nomor induk karyawan kalau ada, nama kontak perusahaan juga kalau ada, nomor extension kalau ada juga. Kemudian alamat perusahaan, RT RW, dan jenis bangunan. Kalau sudah, langsung kita klik selanjutnya. Nah, di sini sudah muncul konfirmasi pengajuan, yang artinya semua informasi atau dokumen yang diperlukan di aplikasi ini sudah terisi. Dan kita tinggal memastikan bahwa informasi yang kita berikan ini sudah sesuai atau belum. Kalau sudah, langsung kita klik selanjutnya dan kita akan mendapatkan limit pinjaman di aplikasi ini. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.